Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Arahim dengan NIM 2248201030 dari kelas 6A Farmasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan mata kuliah nutraseutikal dengan dosen pengampu Hari Adi Syaputra MSI. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materi. Nutraseutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tahanan non-nutritif yang memiliki khasiat pelindung atau khasiat pencegahan penyakit dalam makanan. Nutraseutikal di era postgenomik, terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraseutika dalam tubuh: variabilitas dosis dan dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nutraseutikal. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengingat reseptor, diantaranya asam isosapeptonoat yang terkandung dalam minyak ikan, riboflavin yang terkandung dalam teh, dan anti-adaptosis BC12, kurkumin, dan asam ursilat menjadi jalur apoptosis dalam sel tumor. Selanjutnya, nutrien yang paling banyak dikenal mengandung antioksidan dan vitamin, contohnya seperti vitamin E, mencegah penyakit Parkinson, dan vitamin C mengandung antioksidan, dapat menembus penghambat darah otak. Begitupun kombinasi vitamin E, C, dan beta karotin untuk menurunkan oksidan lipoprotein. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan sayur. Fitokimia dengan khasiat antioksidan: buah-buahan berwarna terang karena mengandung kromofor. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung klorofil. Fitokimia karotenoid: separuh dari 50 karotenoid diserap ke dalam aliran darah. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan paru-paru. Pemanasan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Di dalam aliran darah, karotenoid diangkut ke partikel kolesterol kaya lipid. B-karoten dapat diubah menjadi vitamin A yang merupakan suatu antioksidan yang melindungi dari radikal bebas. A-karoten senyawa di dalam buah dan sayur. Fitokimia karotenoid: separuh dari 50 karotenoid diserap ke aliran darah. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan paru-paru. Pemanasan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid dalam aliran darah. Likopen: manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengonsumsi buah-buahan. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksidan bebas, mengatur komunikasi glycation antara sel, lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu kantofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan untuk melawan radikal bebas. Fitokimia karotenoid: separuh dari 50 karotenoid diserap ke aliran darah. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan paru-paru. Pemanasan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid dalam aliran darah. Likopen: manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengonsumsi buah-buahan. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksidan bebas, mengatur komunikasi glycation antara sel, lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu kantofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan untuk melawan radikal bebas. Manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit.
Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia atau zat kimia tahanan non-nutritif yang memiliki khasiat pelindung atau khasiat pencegahan penyakit dalam makanan. Nutraceutikal di era postgenomik, terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceutika dalam tubuh: variabilitas dosis dan dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nutraceutikal. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengingat reseptor, diantaranya asam isosapeptoneat yang terkandung dalam minyak ikan, riboflavin yang terkandung dalam teh, dan anti-adaptosis BC12, kurkumin, dan asam ursilat menjadi jalur apoptosis dalam sel tumor. Selanjutnya, nutrien yang paling banyak dikenal mengandung antioksidan dan vitamin, contohnya seperti vitamin E mencegah penyakit Parkinson, dan vitamin C mengandung antioksidan dapat menembus penghambat darah otak. Begitupun kombinasi vitamin E, C, dan beta karotin untuk menurunkan oksidan lipoprotein. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan sayur. Fitokimia dengan khasiat antioksidan: buah-buahan berwarna terang karena mengandung kromofor. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung klorofil. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.